Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sinta. Baik, selanjutnya ada case 4 yaitu STRCPY paket nama dengan nilai paket link. Ada STRCPY paket lama yaitu setengah dan paket harga yaitu 400.000. Kemudian akan di print paket snorkeling dan di print juga lama travelnya dan spot snorkelingnya yaitu ada wall point, GT point, manta point, dan gamat bay. Kemudian akan di print juga fasilitasnya yaitu private tour dengan mobil, penjemputan ke lokasi, guide lokal berpengalaman, dan peralatan snorkeling. Kemudian di sini ada case 5 yaitu STRCPY paket nama yaitu paket teater dan STRCPY paket lama yaitu 1. Kemudian paket harga akan diisi dengan 450. Kemudian teater juga lama travelnya dan pura tujuannya yaitu Pura Mobil, Pura Pet, Pura Puncak Mundi, dan Pura Giri Putih, serta di print juga fasilitasnya yaitu private tour dengan mobil, penjemputan ke lokal berpengalaman. Sedangkan untuk defaultnya yaitu jika masukkan antara angka 1 sampai 5 akan di print, mohon hanya masukkan antara angka 1 sampai 5. Kemudian di sini menu pesan yaitu pilih 1 untuk pesan, pilih 2 untuk tambah fasilitas, dan pilih 3 untuk kembali. Kemudian di sini ada switch pesan. Case 1 akan ada label pemesanan dan sistem CLS yaitu untuk membersihkan buffer. Kemudian akan di print nama paketnya, lama travelnya, dan harga per orang dan identitas tambahannya. Identitas tambahan ini harus sudah diinputkan. Kemudian di sini ada harga semua fasilitas. Pengguna akan diminta menginputkan nama pemesan dan jumlah orang. Kemudian akan ditampilkan total harga travel yaitu total travel itu sama dengan pesanan titik jumlah orang dikali paket titik harga. Kemudian paket titik total itu total semuanya adalah paket total travel ditambah harga semua fasilitas. Kemudian pengguna akan diminta menginputkan bulan kedatangan. Nah, di sini akan ada keadaan. Jika bulan kedatangannya akan disimpan dalam variabel bulan pemesanan. Jika bulan pemesanan lebih besar dari 12, maka akan di print masukkan bulan yang sesuai karena tidak ada bulan yang lebih besar dari angka 12. Untuk tanggal juga akan diminta pengguna juga akan diminta menginputkan tanggal kedatangan. Nah, di sini juga akan ada keadaan yang sesuai dengan bulan. Jika bulan pemesanan sama dengan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10 atau 12 karena umur bulannya adalah 31, maka tanggal pemesanannya tidak boleh lebih dari 31. Jika tanggal pemesanannya lebih besar dari 31, maka akan diminta masukkan tanggal yang sesuai dan kembali ke tanggal. Di sini juga ada else if, yaitu keadaan di mana jika bulan pemesanan itu sama dengan 4, 6, 9, atau 11 karena umur bulannya itu adalah 30, maka tanggal pemesanannya tidak boleh lebih besar dari 30. Jika dia lebih besar dari 30, maka juga akan di print masukkan tanggal yang sesuai dan kembali ke tanggal. Sedang else if untuk bulan pemesanan sama dengan 2, maka karena umur bulannya tidak lebih dari 29, maka itu harus lebih kecil dari 29. Jika tanggal pemesanan lebih besar dari 29, maka akan diminta masukkan tanggal yang sesuai dan kembali ke tanggal. Di sini juga akan diminta masukkan tahun kedatangan. Jika misalkan tahun kedatangan itu disimpan dalam variabel tahun pemesanan. Jika tahun lebih kecil dari tahun sekarang, atau jika bulan pemesanan lebih kecil dari bulan sekarang dan tahun pemesanan lebih kecil sama dengan tahun, atau tanggal pemesanan dari tanggal bulan pemesanan lebih kecil sama dengan sekarang dan tahun pemesanan lebih kecil sama dengan dari tahun sekarang, akan di print mohon inputkan tanggal kedatangan yang sesuai. Karena jika kondisi ini terpenuhi, maka itu berarti tanggalnya sudah lewat. Kemudian kembali ke bulan untuk menginputkan ulang bulan, tanggal, dan tahun kedatangan. Kemudian di sini ada switch pesanan titik bulan pemesanan. Itu menerjemahkan bulan pemesanannya itu ke dalam bentuk string. Untuk case 1 itu ada Januari, case 2 Februari, case 3 Maret, case 4 April, case 5 Mei, case 6 Juni, case 7 Juli, case 8 Agustus, case 9 September, case 10 Oktober, November, dan case 12. Kemudian di sini ada menu, tekan 1 untuk kirim data, tekan 2 untuk ulangi masukkan data, dan tekan 3 untuk kembali ke menu utama. Nah, jika pengguna memilih 1, maka akan ditampilkan nota pemesanan, yaitu tanggalnya, waktunya, nama paketnya, lama travelnya, harga per orang, fasilitas tambahan yang sudah dipilih, nama
pemesan, jumlah orang, tanggal kedatangan yang berisi tanggal, bulan, dan tahun kedatangan, total harga travel, total harga fasilitas, dan total harga seluruhnya. Kemudian akan diminta menginputkan pembayaran. Nah, jika pembayaran ini lebih kecil dari total harga paketnya, maka akan di print jumlah pembayaran tidak sesuai dan kembali ke bayar, yaitu mengulang menginputkan pembayaran. Sedangkan jika sudah sesuai, maka variabel kembalian akan diisi dengan bayar dikurangi total. Akan di print kembalian, yaitu pakai titik kembalian. Sedangkan untuk case 2 akan kembali ke pemesanan, yaitu ulangi menginputkan data, dan case 3 yaitu kembali ke menu utama, itu akan kembali ke label menu utama. Sedangkan untuk defaultnya, yaitu mohon hanya masukkan angka 1 sampai 3, kembali ke kirim. Untuk case 2 yang tambah fasilitas sebelumnya, di sini ada menu fasilitas, yaitu yang pertama ada tiket buat Pelabuhan Sanur Nusa Penida, tiket buat Pelabuhan Tribuana Nusa Penida, kamar penginapan, dan paket 100 canang plus harganya. Kemudian akan di print, pilih fasilitas yang diinginkan antara 1 sampai 4. Kemudian akan di scan fasilitas. Jika fasilitas yang diinputkan itu sudah sesuai antara 1 sampai 4, yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5, akan dilakukan switch case. Case 1 akan mengisi nama fasilitas, indeks ke pilih fasilitas, yaitu tiket buat Pelabuhan Sanur Nusa Penida. Case 2 juga demikian, hanya saja nilainya yaitu tiket Pelabuhan Tribuana Nusa Penida, 3 itu kamar penginapan, dan case 4 nilainya yaitu paket 100 canang plus 5 pejati. Pengguna juga diminta menginputkan banyaknya. Akan disimpan dalam variabel fasilitas titik banyak fasilitas, indeks kepilih fasilitas. Kemudian di sini ada total harga fasilitas, yaitu harga fasilitas indeks kepilih fasilitas dikali banyak fasilitas indeks kepilih fasilitas. Jadi nanti indeksnya sesuai. Kemudian akan di print total harganya, yaitu total harga fasilitas, dan harga semua fasilitas, yaitu akan yang awalnya kosong akan ditambah dengan fasilitas total harga fasilitas. Jika diinputkan lagi, maka nilai yang sebelumnya akan ditambah dengan fasilitas yang baru diinputkan. Kemudian akan di print harga semua fasilitasnya. Kemudian pilih fasilitas akan tambah sama dengan 1, ini untuk penyesuaian indeksnya nanti. Kemudian di sini ada tambah fasilitas, label tambah fasilitas. Akan di print fasilitas berhasil ditambahkan. Ingin menambah fasilitas lagi ya atau tidak? Jika ya, maka akan kembali ke fasilitas, jika tidak akan kembali ke pemesanan, dan jika selain Y atau T, maka akan di print mohon hanya masukkan Y atau T ke fasilitas. Untuk case 3 sebelumnya, yaitu kembali ke menu utama, akan sistem CLS dulu lalu kembali ke menu utama. Sedangkan untuk mohon hanya masukkan angka 1 sampai 3, return 0. Nah, untuk running programnya, di sini kami sudah membawanya ke devc untuk dijalankan. Nah, di sini ada menunya, misalkan kita pilih 1, yaitu registrasi, username-nya misalkan A, dan untuk password-nya saya coba. Nah, akun berhasil disimpan. Kemudian di sini ada kalau untuk menu login, di sini misalkan login, untuk loginnya sudah menggunakan akun yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu, akunnya sudah ditentukan, dan passwordnya lesquiz 1 misalnya. Login berhasil. Kemudian di sini ada paket sesuai yang dijelaskan tadi. Ada paket 1, untuk kembali ke paket 2, paket 3, paket 4, dan paket 5. Misalkan kita pilih paket 5. Kita mau tambah fasilitas terlebih dahulu. Di sini ada fasilitas yang disediakan, misalkan kita membutuhkan booth, itu banyaknya misalkan untuk 4 orang. Kemudian jika kita mau menambah lagi bisa pilih Y. Misalkan kita mau tambah kamar penginapan, misalkan kita cuma butuh 2, bisa 2 saja. Kemudian misalnya kita mau tambah lagi,
Misalkan itu untuk 100 canang dan 4 pejati, misalnya banyaknya cukup 1 saja. Kalau sudah tidak perlu, kita bisa pilih T dan lanjut ke program berikutnya. Di sini akan diminta menginputkan namanya, misalkan sesuai yang tadi, jumlah orangnya misalkan 4, bulan kedatangannya seperti sudah dijelaskan tadi, jadi di sini harus sesuai, misalkan bulan 11 umurnya itu 30, jadi tidak bisa menginputkan 31. Sedangkan untuk tanggal kedatangannya, misalkan kita bisa menggunakan 30. Kedatangannya itu juga tidak bisa sebelum hari ini, misalkan 2021 itu tidak akan diterima. Jadi misalkan bulan kedatangannya itu 11, 30, kemudian tahun kedatangannya itu misalkan 2022. Untuk kirim data ini masih bisa diulangi, misalkan kita pilih ulangi masih bisa. Kita sesuaikan saja seperti tadi. Nah, misalkan kita kirim, kemudian akan ditampilkan tanggalnya, waktunya, nama paket, lama travel, harga per orangnya, kemudian juga ada fasilitas tambahannya. Kemudian di sini ada nama pemesan, jumlah orang, tanggal kedatangan, total harga travel, total harga fasilitas, dan total harga seluruhnya. Itu total harga seluruhnya 2.650.000. Misalkan kita masukkan 3 juta. Nah, kembaliannya adalah 350.000. Sekian demo program dan penjelasan program dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.